London ataupun di banyak tempat, ya, termasuk juga beliau membuka bermacam media dakwah. Contohnya beliau membuka Nabawi TV atau Al-Irth Nabawi di Timur Tengah sana, dan juga beliau banyak menghadiri bermacam muktamar, seminar, termasuk mengisi di beberapa acara televisi di Timur Tengah sana. Alhamdulillah sekarang beliau bisa hadir di tengah-tengah kita berkah dari Buya kita, ya, Buya Kiai Muhyiddin Abdul Qadir, untuk memberikan keberkahan, mungkin arahan-arahan taujihat untuk para santri, santriwan dan santriwati pesantren modern internasional atas Ma'had Ad-Duwali, Al-Ma'had Ad-Duwali, pesantren internasional Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Mudah-mudahan dapat kita serap, kita tangkap, kita catat, ya, karena tentunya ilmu itu, kata Imam Syafi'i, saydun wal kitabatu qaiduh. Ilmu itu laksana binatang buruan, dan mencatatnya adalah kandang atau jaring untuk mengikatnya. Ya, qayyid suidaka bil hibalil wathiqah. Ikat yang kuat, jangan sampai lepas. Catat, ya. Nanti apa yang beliau sampaikan catat, ya. Fa minal hamaqah antasida ghazalah wa tafukkuha bainal khalaiqi talikah. Nah, mudah-mudahan kita dengarkan pesan beliau, ya, buat para santri, santriwan di sini, semoga bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. اختار الله سبحانه وتعالى صفوة من عباده لأن يكونوا في المكان الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم. Beliau membuka tausiahnya dengan wajah hamdalah dan bersyukur kepada Allah bahwa Allah tabaraka wa taala memilih, memfilter dan memilih yang terbaik dari sekian hamba-hambanya, ya, untuk ditempatkan di tempat yang Allah ridho mereka bertempat di sana. Walhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi istafa min kulli shay'in shay'an wa ja'alahu a'la min ghayrihi falam yaj'al al-ma'a kulluhu sawa wa lam yaj'al al-ahjara kulluha sawa bal ja'ala ba'd al-ma'i afdalu min ba'd. Beliau mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memfilter, memilih yang terbaik, ya, dari sesuatu, dan memilih yang terbaik dari yang terbaik dari segala sesuatu. Allah memilih jenis air yang terbaik, ya, maka sebahagian air kualitasnya lebih dari yang lain. Batu nggak semua sama, Allah jadikan sebagian batu lebih bernilai dari yang lain. Ada batu mulia, ada batu biasa. Maka segala puji bagi Allah yang telah menjadikan atau memilih segala sesuatu dari yang terbaik, ya, untuk menjadi yang baik yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Walamma khalaqa Allah Subhanahu wa ta'ala az-zaman lam yaj'al Allah Subhanahu wa ta'ala az-zaman kulluhu sawa bal ja'ala ayyaman khayran min ayyam wa ja'ala ashhuran خيرا من أشهر فجعل الله سبحانه وتعالى في الأشهر خيرها الأشهر الحرم وجعل الله تعالى في الأيام خيرها وسيدها يوم الجمعة فكان الجمعة سيد الأيام. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan zaman, waktu, maka Allah jadikan tidak semua zaman sama nilainya, ya. Allah jadikan contohnya bulan-bulan. Dalam hitungan bulan selama 12 bulan Allah pilih dan jadikan yang terbaik dari bulan 12 bulan tersebut adalah Asyhurul Hurum, bulan-bulan haram. Hari demi hari Allah Subhanahu wa taala pilih, dan setelah Allah cipta hari, Allah pilih dan jadikan hari ada yang terbaik satu hari dari yang lain. Maka di hari, Allah jadikan hari yang terbaik di antara hari yang ada adalah hari Jumat. Maka hari Jumat dikenal dengan Sayyidul Ayyam, penghulu dari hari yang ada. Walamma arsala Allah Subhanahu wa ta'ala al-anbiya'a war-rusul lam yaj'al al-anbiya'a war-rusul kulluhum sawa
بل جعل من أنبيائه ورسله جعل منهم أولي العزم من الرسل وجعل أفضل الذين من أولي العزم من الرسل سيدهم وإمامهم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Contoh lagi kata beliau, Allah memilih dari sekian banyak hambanya, Allah pilih ada yang Allah jadikan nabi dan jadikan para rasul. Tapi tidak semua rasul memiliki kedudukan yang sama. Dari sekian nabi dan rasul itu ada yang kita kenal dengan ulul azmi, para nabi dan rasul yang memiliki kesabaran tinggi. Nabi Nuh, betul gak? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi besar Muhammad. Dan di antara ulul azmi yang paling terbaik pimpinan mereka para anbiya, qudwah mereka para anbiya, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad khalaqa amthalakum fi nafsi a'malikum lahum ummahatun wa aba'un amthalukum walakinnahum laysu fi makanin kal makan alladhi antum fihi. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan anak-anak remaja seusia kalian, mereka punya ibu, punya ayah, tapi dari sekian banyak anak-anak seusia antum semua, Allah pilih kalian, Allah tempatkan kalian di tempat yang Allah pilih yang terbaik untuk kalian, di antara remaja-remaja yang tidak sama dengan kalian. Artinya seusia sama, tapi nggak dapat kemuliaan seperti mereka. Antum yang di sini mendapatkan pilihan Allah untuk tempat di tempat yang Allah Subhanahu wa taala pilih yang terbaik buat kalian. Alhamdulillah. Antum alladhina ikhtarakum Allah Ta'ala fil makan alladhi la yanqati'u tanazzul malaikati ar-Rahman Subhanahu wa ta'ala an. Kenapa tadi katakan ini tempat yang terbaik yang Allah pilihkan buat kalian? Allah pilihkan buat kalian sebuah tempat yang, catat ya, jangan lupa, yang tanazzulnya para malaikat tiada henti di sini. Arti tanazzul, nuzulnya malaikat dalam bentuk nuzulnya, ataupun keberkahan, rahmat melalui para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala turun di tempat ini tiada henti. Tiada pilih waktu, tapi terus berlangsung selama ini ada dan selama kalian di sini semua. Antum fil makan alladhi la tamdi fihi lahzah wa la tamdi fihi sa'ah illa wa yaktubu Allah subhanahu wa ta'ala lakum fihi al-ajra wa thawab. Allah. Beliau katakan, antum ini sedang berada di sebuah tempat, tidak berlalu 1 menit, tidak terlewat sekian detik, tidak terlewat 1 saat, 1 jam, kecuali Allah tuliskan buat orang yang bertempat di sini bermacam kebaikan dan pahala yang berlipat ganda tidak akan didapatkan di tempat selain ini. Maka ucapkan, antum fil makan alladhi nu'asukum fihi wa nawmukum fihi afdalu min ibadati ba'd an-nas fi amakin katsira fi hadhihi ad-dunya. Kita ini antum sedang berada di sebuah tempat. Ngantuk. Ayo ngantuk gak? Ayo ngantuk. Banyak yang ngantuk ya. Tidurnya kalian di sini itu lebih utama ketimbang ibadah di luar tempat ini di atas permukaan bumi. Tapi jangan pilih ngantuk aja ya. Sudah kalau gitu ngantuk bayar sini. Enggak ya. Itu perumpamaan keutamaan. Ngantuknya aja masih lebih utama ketimbang yang ibadah di luar. Lalu bagaimana dengan mata yang terbuka beribadah, mengaji, menghafal dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Al-makan alladhi suni'a fihi 'udhama'u hadhihi al-ummah suni'u fi makanin mithl hadha al-makan alladhi antum fihi. Tempat ini pesantren
Ini sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala cetak para orang-orang besar, pemimpin bangsa, baik ulamanya ataupun pemimpin umatnya. Dari mana keluarnya? Bukan dari kampus-kampus, dari tempat seperti ini. Dari tempat seperti ini. Alhamdulillah. حينما نتكلم عن سيدنا الإمام سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، أحسنتم، فإن الشيخ عبد القادر الجيلاني تربى ونشأ في مكان مثل هذا المكان. Ketika kita bicara tentang pimpinan penghulu para aulia, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadallahu sirrahu, ya, beliau tumbuh, bertempat dan menjadi tokoh besar dari tempat seperti ini. Pesantren dia seperti ini. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali, Sayyidina Al-Imam Al-Nawawi, سيدنا الإمام الشافعي وغيرهم الكثير، والله ما بلغوا من العلم هذا المبلغ الذي بلغوه إلا لأنهم جلسوا مثل مجلسكم هذا، وإلا لأنهم كانوا في معهد ومعاهد مثل معهدكم هذا. Tadi beliau sebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Al-Hujjah Abi Hamid Al-Ghazali, siapa lagi? Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan para ulama-ulama besar. Mereka semua berhasil mencapai bermacam kedudukan yang mulia, ilmu yang begitu banyak. Di mana? Di majelis seperti ini. Iya, tempat duduknya seperti ini. Apa namanya? Bersila, duduk seperti ini, atau bertempat tinggal di sebuah pesantren dari macam pesantren yang seperti ini. Perhatikan itu betul ya. Kullu haula'i al-'ulama jalasu majlisakum, wa kullu haula'i al-'ulama ja'ahum asy-syaitan wa waswasa lahum mithla ma yuwaswisu li ba'dikum wa yaqul limadha tajlis fi hadha al-makan, limadha la tadhhab ila al-bayt. في البيت يوجد بلاي ستيشن، ويوجد الأبناء الذين يذهبون إلى مول ويذهبون إلى طرق، أليس الشيطان يأتي إلى بعضكم ويقول هذا؟ هكذا قال الشيطان لهؤلاء الأئمة الأعلام. Para ulama-ulama besar tadi, para a'immah, mereka duduk mendapatkan hal itu tuh, ilmu, pengetahuan, kemuliaan, keagungan wilayah, duduk seperti duduknya kalian seperti ini. Di hadapan guru, di hadapan murabi, di hadapan buyanya, duduk seperti ini. Dan mereka juga sewaktu belajar dan duduk di pesantren seperti ini juga jangan kira nggak digoda oleh syaitan, digoda juga. Kalian merasakan nggak godaannya? Sama, syaitan bisikin, kenapa duduk tempat seperti ini? Enak di rumah, ada HP, bisa buka YouTube, TikTok, ya. Bisa ke mall. Sama, cuman bedanya mungkin tidak sama seperti sekarang ini. Mereka juga digoda. Nah, itulah gambarannya. Tapi mereka bersabar, maka berhasil. Ketika duduk tempat seperti ini, mereka bersabar, tidak terkena godaan syaitan. Dan antum merasakan kan digoda juga sama syaitan? Pulang, ngapain pondok? Di rumah enak, ya. Makan tinggal makan, gak usah pakai apa. Sama, seperti itu juga. وكل هؤلاء الأئمة جاهدوا أنفسهم وجلسوا في مكانهم واستغفروا الله واستعاذوا بالله من الشيطان الرجيم ليصرف عنهم هذه الأهواء وهذه الوساوس. Nah, mereka itu sekalipun digoda syaitan, kenapa bisa berhasil? Karena mereka mujahadah, berjuang melawan nafsunya, berjuang melawan syaitan godaannya, beristighfar yang banyak, berzikir yang banyak, ta'awudz yang banyak, hizban yang banyak. Supaya apa? Supaya Allah palingkan godaan syaitan. Kata kuncinya bermujahadah, lawan itu semua. Wa antum kadzalik
تجلسون في هذا المكان وتجاهدون أنفسكم على الجلوس وعلى البقاء وعلى الحفظ وعلى الفهم، وأنتم كل هذه مجاهدة والله سبحانه وتعالى قد بشر الذين يجاهدون أنفسهم، وقال لهم سبحانه وتعالى في حق الذين يجاهدون أنفسهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الله. وانظروا يقول الله سبلنا، هم يجاهدوا ولنهدينهم سبلنا، ليس سبيل واحد. هكذا بعد مجاهدتك لنفسك يفتح الله سبحانه وتعالى عليك سبل كثيرة للقرب والوصول إليه سبحانه. Allah, kata beliau nih, mereka itu sekalipun digoda, tapi mereka mau bermujahadah, dan antum harus melakukan mujahadah itu, melawan godaan setan, melawan males, melawan ngantuk, melawan tidur, melawan faham, gak paham, ulang lagi, tanya lagi. Kenapa? Karena itu kata kunci keberhasilan mujahadah, melawan nafsunya, melawan manjanya, melawan malasnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah memberikan sebuah kabar gembira bagi kalian yang mau melakukan mujahadah. Apa kata Allah? Punten ya, nggak usah diulang lagi bacanya, soalnya pasti suaranya jelek ya, nggak sama dengan Habib ya. Artinya aja kan ya, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mau bermujahadah melawan hawa nafsunya ya dalam urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana, pasti kata Allah kami akan bimbing dan arahkan mereka banyak jalan-jalan kami, banyak jalan-jalan kami. Catat, ketika para santri di sini antum semua mau melakukan mujahadah, Allah akan bukakan banyak pintu kebaikan, kedekatan hingga sampai kepada Allah Subhanahu. Ingat ya, bukan satu jalan, tapi banyak jalan. Lanahdiyannahum subulana. Tapi kata kuncinya apa? Jahadu fina. Jadi untuk mendapatkan lanahdiyannahum subulana, kata kuncinya bermujahadah. وهكذا كلما أغلقت على نفسك كلما أغلقت على نفسك بابا من أبواب دخول الشيطان بمجاهدة النفس فتح الله سبحانه وتعالى عليك طرقا وسبلا كثيرة. ألا ترى أنك يوما من الأيام جاء ووسوس لك الشيطان؟ مثلا الشيطان يدفعك إلى أن تعصي الله بمعصية، هو يشعرك أنها بسيطة، تنظر إلى أحد من أصحابك وتقول ما لهذا ثوبه يعني قديم أو قصير أو مرقع أو فيه أو كوفية قديمة أو شيء، أنت تظن أن هذه معصية صغيرة، وهي ليست صغيرة في حقك أنت، لأن الله كما اتفقنا رفع قدركم أنتم، فالمعصية الصغيرة لغيرك ليست صغيرة في حقك أنت. تعصي الله بمعصية صغيرة فيصرف الله بسبب هذه المعصية، تتأخر في الحفظ، تتأخر في الفهم، يعطل الله سبحانه وتعالى عنك أشياء كثيرة بسبب معصية واحدة. ولو أنك أغلقت الباب على هذه المعصية وقلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن أتكلم عن أخي ولا نتكلم عن صاحبي الذي معي في المعهد ولا عن أحد من الناس، فإن الله يفتح لك باب خير تحبه، تجد نفسك هكذا تقوم الليل أو تفتح القرآن وتقرأ القرآن. الله
Subhanallah, Habib tadi memberikan pesan buat para santri khususnya. Baik ya, ini kata kunci yang berikutnya. Santri ini antum semua orang-orang pilihan Allah di antara orang-orang lain yang seusia dengan antum semua. Antum ini orang-orang yang Allah sudah angkat derajatnya. Maka kalau orang yang istimewa itu nggak akan sama resikonya dengan yang lain. Ada sebuah, sedikit saya tambahkan, ada sebuah kaidah al-ghunmu bil ghurmi. Bahasa orang Sumedang teh ya, high risk high profit. Setiap resiko yang besar itu pasti untungnya besar, dan keuntungan yang besar terikat dengan sebuah resiko yang besar. Maka kata beliau ini pesannya, mujahadah an-nafs, melawan hawa nafsu bagi para santri ini wajib hukumnya. Jangan pernah berikan dan bukakan pintu buat syaitan menggoda kalian, menipu kalian, dan menurunkan derajat kalian, merusak ya kedudukan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begini kata beliau contohnya. Maksiat sekecil apapun buat kalian ya itu besar. Kok bisa begitu? Tadi besarnya sebuah keuntungan terikat dengan sebuah besarnya resiko. Jadi santri itu calon bakal orang-orang pilihan Allah Ta'ala, maka resikonya nggak sama dengan orang yang di luar sana. Contoh ini, ketika kata beliau, kamu satu sama lain menilai rendah, memandang rendah teman yang sepondok ini. Misal kan biasa toh, ada yang orang pakai pakaiannya mungkin agak jelek, paham nggak? Atau pakaiannya kumel, lecek, pecinya teh sudah menguning, ya. Ada yang begitu santri? Ada kan? Lalu ada yang antum menilai, dia mah kadang apa-apa, itu tuh begitu. Itu begitu buat santri besar itu bahayanya. Efeknya nanti kata beliau, ketika kalian menganggap remeh hal tersebut, menilai orang lain, teman sama pondok, merendahkan temannya. Ada mungkin temannya masih ingusan, cicing wae itu ingus kemana-mana itu ya. Misalnya gitu, misalnya menilai rendah temannya yang ingusan, itu kan namanya santri baru ya, biasa kan ya. Atau mungkin ada yang lain. Itu kata beliau nanti efeknya, ketika itu sama dengan membuka pintu syaitan, mengganggu, merusak martabat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya terlambat bangun malam, susah bangun malam. Gara-gara tadi cuma dosa ngeremehin orang dari segi penampilannya. Susah memahami pelajaran, susah menghafal dan lain sebagainya. Namun ketika kalian sadar bahwa kalian ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dan anugerah itu mesti dijaga, maka nggak akan berani pernah menilai rendah teman sama-sama kamar, teman sepondok hanya karena kekurangan yang ada di penampilan saja. Maka dengan itu kalian berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, saya nggak boleh begini nih, nggak boleh begini, saya nggak boleh menang teman dengan pandangan yang rendah. Maka Allah akan tadi lanahdiyannahum subulana, dibukakan tarik, dibukakan jalan untuk mudah bangun malam. Yang lain temannya harus dibangunnya, bangun, gum qiyamul. Kamu cuma dengar suara aja langsung bangun. Allah berikan kemudahan hati mudah terbuka untuk menghafal, mudah memahami pelajaran, senang untuk dekat dengan Al-Quran. Itu bahagian dari menjaga adab-adab yang di luar itu hal biasa, di sini adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena antum luar biasa, bukan sembarang orang. Boleh paham? Nah itu perlu diingatkan. وطبعا حينما نقول أنكم أنتم لستم مثل باقي الناس، ليس هذا للكبرياء لكي تظنوا أنكم أنتم خير من الناس وتتفاخروا بأنكم خير من الناس. أنتم تقولون وتؤمنون وتعتقدون بأن الله هو الذي أكرمكم وجعلكم في هذا المكان، وليس أنتم ولا ليس أهليكم. الله قدر لكم أن تكونوا في هذا المكان العالي المبارك. Tapi jangan salah paham ya, jangan salah paham.
Bukan berarti ketika antum mendapatkan kemuliaan sebagai santri, tinggal di tempat yang tadi Habib katakan rahmat Allah, tanazul malaikat, nggak berhenti di sini. Bukan berarti itu kesombongan. Nggak boleh juga melihat orang yang pesantren, siapa saya, dia nggak boleh. Kenapa? Wajib kalian imani, yakini bahwa ini pemberian Allah, bukan usaha kalian. Ini betul-betul pilihan Allah, dan dengan mudah Allah mencabutnya jika kalian sombong, lupa diri dengan hal itu. Boleh Pak? Ya, awas, jangan salah paham nih. Kita ketemu anak yang sekolah di luaran, nggak pesantren, hehehe, anak khairun minhu, saya lebih baik dari dia. Bukan begitu ya. Ini anugerah pemberian Allah Ta'ala yang mesti disyukuri, dijaga agar tidak hilang.